Bab 1626 Chu Feng melayani teh. Bas. Tiba-tiba, kekuatan roh Snake Mark yang tak terbatas mulai memancar dari tubuh Meng Xiaoyan seperti gelombang emas. Itu menyelimuti teko dan cangkir teh yang hancur, serta air teh yang mengambang. Kemudian, dia menggenggam kedua telapak tangannya, dan dengan mudah menyatukan cangkir teh dan pot yang hancur. Kemudian, ketika cahaya berkedip, tidak hanya cangkir dan pot teh kembali ke keadaan normal, bahkan air teh telah kembali ke teko. Chu Feng, sebagai spiritualis dunia jubah tanda ular, aku percaya bahwa kamu dapat mengatakan bahwa aku telah mengubah teko dan cangkirnya. Aku tidak melebih-lebihkan. Jika kamu menyentuh formasi roh pada mereka, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan lumpuh. Jangan berpikir bahwa kamu akan dapat menerobos formasi roh hanya karena kamu seorang spiritualis dunia yang diselubungi oleh Snake Mark Royal. Petik 2. Sebenarnya, kamu bisa memilih untuk tidak menyajikan teh. Namun, kamu telah berbicara dengan kasar terhadap putri keempat mulia. Tindakan kamu sama dengan menghina yang mulia. Cara aku melihatnya, jika kamu ingin menyelamatkan hidup kamu, akan lebih baik untuk berlutut dan mengakui kesalahan kamu, kata Meng Xiaoyan dengan senyum berseri-seri. Dia telah mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah provokasi terbuka. Dia secara terbuka mempermalukan Chu Feng. Jika kamu ingin seseorang meminta maaf, minta aku, Nangong Ya, minta maaf atas nama Chu Feng. Saat Nangong Ya berbicara, ia akan bersujud dan meminta maaf kepada Chu Feng. Namun, sebelum Nangong Ya bisa bersujud, Chu Feng meraihnya dan berkata dengan ekspresi sungguh-sungguh, "Saudara Nangong, jika kamu terus bertindak seperti ini, kita tidak bisa menjadi saudara lagi." Aku mendengar kata-kata itu, Nangong Ya tertegun. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang pria, seseorang harus memiliki keberanian. Masalah sepele seperti itu belum bisa menimbulkan masalah bagi aku. Aku, Chu Feng, akan mengurusnya sendiri. Saat Chu Feng berbicara, dia berjalan maju. Kemudian, dia berkata, "Teh yang aku, Chu Feng, sajikan bukanlah teh yang bisa diminum siapa saja." Yoh, kesombongan apa? Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah kamu tidak akan bisa menyajikan teh bahkan jika kamu mau, Meng Xiaoyan mencibir. Adapun Chu Feng, dia tersenyum ringan. Kemudian, dia berjalan ke depan dan melihat teko dan cangkir teh yang berisi formasi pembantaian di atasnya. Dia tersenyum dan berkata, "Murid pribadi Immortal Alis Putih itu pastilah seseorang yang telah menerima ajaran pribadi Immortal Alis Putih. Aku juga ingin melihat betapa luar biasanya teknik Immortal Alis Putih itu." Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih teko. Bas. Tepat setelah Chu Feng meraih teko, kekuatan panik melonjak ke arahnya. Kemudian, mengikuti tangannya, itu masuk ke tubuhnya. Ia berencana untuk menghancurkan tubuh Chu Feng dari dalam. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng bisa dihancurkan dengan mudah? Dia sudah siap dan telah menyiapkan formasi pertahanan di dalam tubuhnya. Seketika, kekuatan roh Chu Feng melonjak maju dan bertabrakan dengan kekuatan roh Meng Xiaoyan. Dua aliran kekuatan roh seperti dua tentara saat mereka bertarung dalam tubuh Chu Feng. Pembentukan roh yang Meng Xiaoyan gunakan menyebabkan teknik roh dunianya menjadi sangat panik. Bahkan Chu Feng harus mengakui bahwa formasi roh yang telah digunakan Meng Xiaoyan sangat luar biasa. Sayangnya, Meng Xiaoyan belum menguasai pembentukan roh itu sepenuhnya. Meskipun pembentukan roh itu sangat kuat, Meng Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya menggunakannya. Namun, untuk pembentukan roh yang digunakan Chu Feng, bukan hanya itu tidak lebih lemah dari pembentukan roh Meng Xiaoyan, ia juga telah memahami sepenuhnya. Dia bisa menggunakannya dengan kesempurnaan mutlak. Ini menyebabkan kekuatan roh Chu Feng mendapatkan unggul sangat cepat. Tidak hanya kekuatan roh Chu Feng benar-benar menghancurkan kekuatan roh Meng Xiaoyan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatan rohnya juga memaksa kekuatan roh Meng Xiaoyan keluar dari tubuhnya dan kembali ke poci teh, menghancurkan formasi roh di atasnya. Melihat bahwa pembentukan rohnya telah dikalahkan oleh Chu Feng, Meng Xiaoyan mulai mengerutkan kening. Jelas, dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan sekuat ini. Chu Feng berkali-kali lebih kuat dari yang dia perkirakan. Harus diketahui bahwa pembentukan roh yang dikalahkan Chu Feng adalah pembentukan roh yang Meng Xiaoyan buat sendiri. Namun, apa yang Meng Xiaoyan tidak tahu adalah bahwa itu bukan hanya dia, tetapi bahkan para spiritualis dunia dengan jubah ular Mark Royal lainnya tidak akan cocok untuk Chu Feng. Kemungkinan, di seluruh tanah suci martialism, akan ada sangat sedikit spiritualis dunia Snake Mark Royal jubah yang bisa melampaui Chu Feng dalam hal teknik roh dunia. Setelah Chu Feng mematahkan formasi roh Meng Xiaoyan, Chu Feng mengambil teko dan mengisi beberapa cangkir teh penuh teh. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, cangkir-cangkir teh itu mendarat di meja Nangong Tianlong, Nangong Tianhu, Nangong Tianxi, dan Nangong Tianfeng. Bahkan ada cangkir teh yang terbang ke arah Meng Xiaoyan. Hanya, cangkir teh yang terbang ke arah Meng Xiaoyan berisi serangan tersembunyi. Bakat tidak signifikan, Meng Xiaoyan tidak gemetar sebelum serangan Chu Feng. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cangkir teh itu. Dengan mudah, dia membubarkan serangan tersembunyi Chu Feng. Pada saat ini, Nangong Tianlong memberi isyarat dengan matanya. Kemudian, Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi yang telah menghalangi jalan, melangkah ke samping dan kembali ke tempat duduk masing-masing. "Kakak Nangong, ayo pergi." Chu Feng menarik Nangong Ya yang berlutut dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Nangong Baihe dan Nangong Moli mengikuti setelah mereka.
Saudara Chu Feng, jangan ragu untuk datang lagi, hahaha. Pada saat mereka berempat pergi, gelombang demi gelombang tawa ejekan terdengar dari belakang mereka. Saat tawa humoris terdengar dari belakang mereka, Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari wilayah Nangong Tianlong. Hanya setelah mereka meninggalkan wilayah Nangong Tianlong, Nangong Baihe dan Nangong Ya menghela nafas lega. Saudara Chu Feng, ini semua salahku. Aku melebih-lebihkan hubungan aku dengan mereka. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan membuat segalanya menjadi sulit bagi kamu. Masih adik Baihe Lil yang memiliki penglihatan yang lebih baik, pada saat ini, ekspresi rasa malu dan bersalah di wajah Nangong Ya menjadi semakin padat. Kakak Nangong, jangan katakan seperti ini. Jika apa yang terjadi hari ini memungkinkan kamu untuk melihat orang seperti apa mereka, bukankah itu lebih baik? Petik 2. Ada beberapa kata yang mungkin tidak pantas untuk aku ucapkan. Namun, sebagai kakakmu, aku masih harus mengatakannya. Nangong Tianlong itu juga bukan orang baik. Yang terbaik adalah kamu tidak mengaitkan diri dengan mereka. Selain itu, aku khawatir suatu hari nanti mereka akan membahayakan kamu, saran Chu Feng. Aku mengerti, aku berkepala kacau sebelumnya, dan benar-benar menganggap mereka sebagai saudara aku sendiri. Nangong Ya memaksakan senyum ke wajahnya. Pada saat ini, dia sedih. Nangong Ya benar-benar menganggap Nangong Tianlong dan yang lainnya sebagai saudara lelakinya sebelumnya. Namun, dia sekarang menemukan bahwa dia telah ditipu oleh orang-orang yang dia anggap sebagai saudara-saudaranya. Rasa sakit hati dan perasaan tertekan semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia mengerti. Tapi, aku tidak mengerti mengapa mereka menargetkanmu seperti ini. Tidak ada kebencian atau keluhan di antara kalian semua. Ini jelas pertama kalinya kamu bertemu dengan mereka. Kenapa mereka melakukannya? Nangong Ya sangat bingung. Mengapa? Ini sangat sederhana. Itu karena aku membantu kamu semua. Di Pulau Abadi, aku berada di pusat perhatian. Pusat perhatian itu tidak hanya membayangi klan Kekaisaran Beitang, tetapi juga membayangi kamu semua. Petik 2. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan tujuan agar aku tahu bahwa aku, Chu Feng, masih bukan yang terkuat. Mereka ingin aku tahu bahwa, jika dibandingkan dengan mereka, aku masih sangat kecil dan lemah. Petik 2. Mereka tidak pernah berencana berteman dengan aku dengan mengundang aku hari ini. Tujuan mereka adalah untuk membangun kekuatan mereka. Membangun seseorang mungkin tidak mengharuskan seseorang untuk memiliki kebencian atau keluhan terhadap yang lain. Semua yang mereka lakukan adalah membuat orang yang mereka anggap sebagai ancaman bagi mereka tunduk di hadapan mereka dalam ketakutan, kata Chu Feng. Mereka terlalu berlebihan. Sebagai pangeran dan putri, bagaimana mereka memperlakukan tamu dengan kasar? Petik 2. Aku akan menemukan Bibi Lian. Aku akan membuatnya menegakkan keadilan bagi kita. Setelah ayah aku kembali, aku juga akan berbicara dengannya tentang masalah ini. Petik 2. Kakak ya, kamu juga harus memberitahu ayah kamu tentang hal ini sehingga dia dapat menegakkan keadilan bagi kita. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan apa yang terjadi hari ini meluncur, kata Nangong Baihe dengan marah. Lupakan saja, namun, tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan acuh tak acuh. Bab 1627 wajah ditutupi dengan teh. Lupakan saja, Chu Feng, bagaimana kita bisa melupakannya seperti ini? Kamu adalah tamu terhormat Nangong Imperial Clan kami. Kamu seharusnya tidak menerima penghinaan seperti itu, kata Nangong Baihe. Baihe, aku, Chu Feng, bukan anggota klan Kekaisaran Nangong. Bahkan jika mereka tidak menyukai aku, apa yang bisa mereka lakukan terhadap aku? Setelah beberapa hari, aku akan pergi. Petik 2. Namun, kalian semua berbeda. Kamu semua masih harus tinggal di Nangong Imperial Clan. Sebaiknya kamu tidak melawan mereka terlalu buruk. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan diri sendiri, kamu harus tetap berpikir demi adik perempuan kamu. Chu Feng menatap Nangong Moli. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Nangong Baihe terdiam. Itu benar. Baginya, pandangan Nangong Moli di masa depan jauh lebih penting daripada pandangannya di masa depan. Tapi, kamu sudah menyinggung mereka hari ini. Aku takut dengan temperamen mereka tidak akan membiarkan kamu pergi, kata Nangong Ya. Terus, ada banyak orang yang ingin membunuhku. Aku tidak keberatan memiliki pasangan lagi. Namun, mereka yang mengejar aku untuk membunuh aku, cepat atau lambat, akan membayar harganya. Chu Feng tersenyum ringan. Lalu, dia berkata, ayo pergi. Ayo kembali dan makan sesuatu. Melihat semua makanan lezat di atas meja mereka telah membuat aku sedikit lapar. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara tentang ini, Chu Feng mulai berjalan menuju kediamannya. Suasana hatinya sangat baik. Dia tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi sebelumnya. Melihat Chu Feng bertindak seperti ini, Nangong Ya dan Nangong Baihe saling memandang. Rasa bersalah dan malu yang mereka rasakan dalam hati mereka berkurang banyak. Mereka tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan menjadi orang yang begitu terhormat. Bahkan menghadapi hal-hal semacam ini, dia masih belum bisa mengingatnya. Pada saat yang sama, di wilayah Pangeran Sulung Nangong Tianlong, semua orang masih ada. Brother Meng, tampaknya formasi roh kamu tidak sekuat yang kamu perkirakan. Kenapa tidak berhasil melukai Chu Feng sama sekali? Nangong Tianlong bertanya. Pada saat ini, ada jejak ketidaksenangan di wajahnya. Pangeran Sulung, harap yakinlah. Bagaimana mungkin Chu Feng dapat menerima pembentukan roh aku tanpa konsekuensi? Aku berani menjamin bahwa Chu Feng sudah terluka. Setelah dia kembali, dia akan menderita sakit.
dia tidak akan dapat pulih darinya untuk waktu yang singkat. Kemungkinan, bahkan kultivasinya akan rusak, kata Meng Xiaoyan. Itu akan menjadi yang terbaik, Nangong Tianlong mengangguk, puas. Kemudian, dia melihat ke cangkir teh di atas meja, dan senyum muncul di wajahnya. Dia mengambil cangkir teh dan berkata, mari kita minum. Bagaimana kita bisa membuang teh yang Chu Feng layani untuk meminta maaf? Petik 2. Apa yang dikatakan kakak itu benar. Minumlah. Sebagai tanggapan, Nangong Tianhu, Nangong Tianxi, Nangong Tianfeng dan Meng Xiaoyan juga mengambil cangkir teh mereka yang telah disajikan kepada mereka oleh Chu Feng. Bang, namun, tepat pada saat ini, air teh di cangkir tiba-tiba keluar dari cangkir dan meledak seperti air terjun, berhamburan ke seluruh Nangong Tianlong dan wajah-wajah lainnya. Karena fakta bahwa air teh dalam cangkir teh telah dirusak, air yang terciprat bukan hanya secangkir air. Sebaliknya, ada sebanyak 1 tong air. Selanjutnya, Nangong Tianlong dan yang lainnya tertangkap basah. Dengan demikian, tanpa setetes pun tersisa, semua air teh berhamburan ke wajah dan tubuh mereka. Pada saat ini, Nangong Tianlong, 3 saudara kandungnya dan Meng Xiaoyan semuanya bermandikan air. Wajah mereka, tubuh mereka dan rambut mereka semua ditutupi dengan daun teh. Mereka memiliki penampilan yang sangat menyesal. Itu sangat memalukan. Pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat penampilan Nangong Tianlong dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka berubah menjadi seperti itu ketika mereka mencoba untuk minum teh? Bang, tiba-tiba, Nangong Tianlong menghancurkan cangkir teh di tangannya. Dia melihat ke Meng Xiaoyan dan berteriak dengan sangat marah, Meng Xiaoyan, apa artinya ini? Bukan hanya Nangong Tianlong yang marah. Nangong Tianhu, Nangong Tianxi dan Nangong Tianfeng juga sangat marah. Siapa mereka? Mereka semua kaisar setengah marsial. Bagaimana mungkin air biasa bisa memerciki tubuh mereka? Jelaslah bahwa air telah diubah oleh pembentukan roh. Meng Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang telah mengubah teko dan cangkir teh. Kamu salah menuduhku. Itu bukan aku. Jika aku adalah orang yang melakukan itu, mengapa aku menempatkan diri aku dalam keadaan seperti itu? Meng Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menyeka air teh dan daun teh yang menutupi tubuhnya. Dia memiliki ekspresi dituduh salah. Jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kaulah satu-satunya yang menyentuh cangkir teh itu. Nangong Tianfeng sangat marah sehingga wajah kecilnya menjadi sangat merah. Sebagai sang putri, yang paling dia pedulikan adalah citranya. Namun, pada saat ini, citranya benar-benar hancur. Tapi, tidak ada alasan bagiku untuk membahayakan kalian semua. Pada saat ini, Meng Xiaoyan berusaha sebaik-baiknya untuk memaafkan dirinya sendiri. Tidak, bukan hanya Meng Xiaoyan yang menyentuh cangkir teh, Chu Feng juga menyentuh mereka, kata Nangong Tianxi. Chu Feng seharusnya tidak menyentuh mereka. Dia hanya menuangkan teh ke cangkir teh, dan tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya, kata Nangong Tianfeng. Betul, cangkir tehnya baik-baik saja. Apa yang berubah adalah air teh di cangkir teh. Pastilah Chu Feng. Dia jelas satu di belakang ini, kata Nangong Tianhu. Dia hanya menyentuh teko, namun mampu secara diam-diam merusak air teh di dalam teko. Selain itu, kita tidak hanya tidak menemukannya, bahkan Brother Meng, murid immortal beralis putih, tidak menemukannya. Petik 2. Tidak heran Chu Feng menyatakan sebelumnya bahwa teh yang dia sajikan bukan sesuatu yang sembarang orang bisa minum. Ternyata dia sebenarnya sudah merencanakan melawan kita, kata Nangong Tianlong. Benar, dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Sialan, seorang bocah yang tidak dikenal benar-benar berani berperilaku kejam di klan kekaisaran Nangong kami. Dia benar-benar mencari mati. Mendengar apa yang dikatakan Nangong Tianlong, Nangong Tianfeng dan yang lainnya semua dengan tegas percaya bahwa itu adalah perbuatan Chu Feng. Faktanya, bukan hanya mereka yang percaya bahwa itu adalah perbuatan Chu Feng. Bahkan Meng Xiaoyan percaya itu adalah perbuatan Chu Feng. Namun, pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Alasan untuk itu adalah karena ini akan berarti bahwa ia telah kalah dalam persaingan teknik roh dunia antara dia dan Chu Feng. Hahaha, tepat pada saat ini ketika semua orang mengertakkan gigi karena marah, Nangong Tianlong tiba-tiba tertawa. Lalu, dia berkata, Chu Feng, bukan? Menarik. Kakak, aku akan pergi dan membawanya kembali segera. Kamu bisa menangani hukumannya. Tiba-tiba, Nangong Tianhu berdiri. Biarlah, bagaimanapun, dia adalah tamu yang diundang oleh Bibi Lian. Aku khawatir tidak perlu melakukan apapun padanya di klan. Nangong Tianlong menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana kalau itu Bibi Lian? Dia tidak lebih dari seorang janda yang telah kehilangan suami dan putrinya. Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk ikut campur dalam bisnis kami? Nangong Tianfeng berkata. Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Bibi Lian tidak menakutkan. Namun, orang di belakangnya adalah, kata Nangong Tianlong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nangong Tianlong, Nangong Tianfeng menjadi diam. Bukan hanya dia, Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi juga terdiam. Orang di belakang Bibi Lian memang orang yang mereka tidak mampu memprovokasi. Belum lagi mereka, bahkan ayah mereka juga tidak mau memprovokasi orang itu. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Nangong Tianxi bertanya dengan nada keengganan. Biarkan dia pergi, bagaimana mungkin kita membiarkan itu terjadi? Petik 2.
Dia tidak lebih dari seorang bocah nakal yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kita bisa meluangkan waktu untuk bermain-main dengannya. Petik 2. Jadi, tidak perlu begitu cemas untuk merawatnya. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan dia tahu konsekuensi dari menentang kita. Saat Nangong Tianlong mengatakan kata-kata itu, cahaya menyeramkan melintas di matanya. Bab 1628 pelet naga emas melingkar. Di dalam Nangong Imperial Clan, di puncak gunung yang menembus awan, berdiri sebuah bangunan yang sangat megah. Berdiri di atas bangunan itu, orang dapat mengabaikan seluruh klan Kekaisaran Nangong dan memiliki pemandangan panorama kompleks bangunan yang luas. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berdiri di atas gedung ini. Dia mengenakan pakaian dari klan Kekaisaran Nangong, dan dia memancarkan aura yang luar biasa dari seorang raja. Orang ini adalah kepala klan Nangong Imperial Clan saat ini, Nangong Beido. Dia adalah kaisar marsial peringkat 3. Pada saat ini, ada dua pria berdiri di belakangnya. Keduanya adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Selanjutnya, mereka berdua kaisar bela diri. Hanya, jika dibandingkan dengan Nangong Beido, mereka berdua tampak jauh lebih lemah. Setelah semua, mereka hanya memiliki budidaya kaisar marsial peringkat 1. Mungkin mereka dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di tanah suci martialisme, keberadaan yang mirip dengan para dewa. Namun, ketika berdiri di samping Nangong Beido, mereka tampak sangat kecil. Kedua pria ini, masing-masing Nangong Huai dan Nangong Rongsheng. Mereka adalah dua pelayan Nangong Beido yang terpercaya. Saat ini, ada 61 lelaki tua berdiri di seberang Nangong Beido. 61 lelaki tua ini semuanya mengenakan jubah spiritis dunia kerajaan. 60 di antara mereka memiliki pola berurat seperti ular yang bergerak melalui jubah spiritis dunia kerajaan mereka. Adapun pemimpin kelompok, jubah spiritis dunia kerajaannya sebenarnya memiliki pola berurat seperti naga. Orang tua ini bukan hanya seorang spiritualis dunia jubah naga tanda naga, ia juga memiliki penanaman kaisar bela diri peringkat 2. Selain itu, ia memiliki penampilan yang sangat menonjol. Meskipun dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut hitam, dia memiliki sepasang alis putih. Selanjutnya, alisnya sangat menarik, mereka sangat panjang. Saat alisnya menjuntai ke bawah, mereka benar-benar mencapai tumitnya. Terbukti, orang ini adalah salah satu dari 10 dewa yang terkenal, tanah suci martialism, immortal beralis putih yang terkenal. Selamat, kakak alis putih, pada akhirnya menerobos. Nangong Beido mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Orang tua ini hanya mampu menerobos ke peringkat 2 kaisar bela diri dengan terima kasih atas bantuan kepala klan Nangong, kata immortal yang memiliki alis putih sambil tersenyum. Kami sudah keluarga sekarang. Jika kamu masih bertindak sopan kepada aku, kamu benar-benar akan menganggap aku sebagai orang luar, kata Nangong Beido. Kepala klan Nangong, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun banyak teman aku dan aku hanyalah tetua nominal di sini, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk klan Kekaisaran Nangong, immortal yang berkabut putih berjanji. Ini adalah kekayaan klan Kekaisaran Nangong kami untuk mendapatkan bantuan immortal beralis putih dan berbagai spiritis dunia. Mohon yakinlah, aku pasti akan mendapatkan hal yang kamu semua butuhkan sesegera mungkin, kata Nangong Beido. Tiba-tiba, puncak setengah marsial kaisar tingkat Snakemark Royal Jubah World Spiritis bertanya, Lord Clan Chief, aku telah mendengar desas-desus tentang satu hal. Aku ingin tahu apakah rumor itu benar atau tidak. Petik 2. Tidak ada salahnya bertanya, kata Nangong Beido. Aku telah mendengar bahwa ketika orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong yang memiliki garis keturunan kekaisaran terpadat mencapai terobosan, mereka akan menyebabkan tanda abnormal naga emas menerobos langit. Tanda abnormal ini akan sangat spektakuler sehingga akan jauh lebih luar biasa daripada tanda-tanda abnormal yang disebabkan oleh tubuh ilahi. Lord Clan Chief, apakah itu benar atau tidak? Pria itu bertanya. Tubuh ilahi lebih rendah dari kita, Imperial Bloodlines. Jadi, rumor itu memang benar, jawab Nangong Beido dengan puas. Dalam hal itu, ketua klan Lord, mungkinkah ada orang di klan Nangong Imperial yang telah berhasil membuat tanda abnormal seperti itu? Pria itu terus bertanya. Belum lagi orang-orang dari generasi kita, bahkan generasi muda, putra dan putri aku, juga mampu melakukan itu, jawab Nangong Beido. Itu akan benar-benar hebat. Aku telah melihat tanda abnormal yang disebabkan oleh tubuh ilahi beberapa kali, dan aku ingin melihat tanda abnormal yang disebabkan oleh Imperial Bloodlines untuk waktu yang lama sekarang. Akhirnya, kesempatan untuk melakukannya telah muncul dengan sendirinya. Mendengar apa yang dikatakan Nangong Beido, pria itu menjadi sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, lelaki tua ini juga belum pernah melihat tanda abnormal garis darah kekaisaran. Sekarang setelah aku mendengar kamu semua membicarakannya, aku juga ingin mengalaminya, kata immortal yang memiliki alis putih sambil tersenyum. Jika immortal ingin melihat tanda abnormal yang disebabkan oleh mereka yang memiliki garis keturunan imperial, itu tidak akan terlalu sulit juga. Sejauh yang aku tahu, Yang Mulia Pangeran Ketiga akan menerobos. Aku percaya bahwa dia akan dapat menerobos dalam beberapa hari mendatang, salah satu kaisar marsial peringkat 1 di belakang Nangong Beido, Nangong Huai, berkata. Bukan hanya Nangong Huai salah satu asisten Nangong Beido yang terpercaya, ia juga bertugas melindungi Pangeran Ketiga, Nangong Tianxi. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Pangeran Ketiga meninggalkan klan Nangong, Nangong Huai akan selalu mengikutinya.
Dengan demikian, Nangong Huayi tahu keadaan pangeran ketiga bahkan lebih baik daripada ayahnya Nangong Beido. Huayi, Tianxi benar-benar akan melakukan terobosan? Tanya Nangong Beido. Melaporkan kepada ketua klan Lord, Yang Mulia pangeran ketiga akan menerobos. Dia pasti akan menerobos dalam waktu 1 bulan, jawab Nangong Huayi. Karena immortal yang berkerut putih ingin melihat, tidak perlu bagi kita untuk menunggu. Minta Tianxi menerobos hari ini. Saat Nangong Beido berbicara, dia mengeluarkan sebutir obat emas. Tepat setelah pelet obat emas itu muncul, energi alami yang sangat kuat segera menyebar darinya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat bahwa ada naga emas yang berlari kencang di dalam pelet obat emas itu. Itu adalah pelet naga emas melingkar. Itu tidak memiliki jejak energi mengamuk. Namun, itu mengandung energi alam yang sangat padat dan kuat. Pelet Golden Coiling Dragon adalah harta. Terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan warisan, pelet naga emas melingkar adalah obat kultivasi yang saleh. Saat Nangong Huayi melihat pelet naga emas melingkar, matanya bersinar. Dia merasakan sukacita bagi pangeran ketiga. Segera setelah itu, dia buru-buru menerimanya dari Nangong Beido. Kemudian, dengan gerakan tubuhnya, dia meninggalkan gedung dan langsung tiba di wilayah Pangeran Sulung Nangong Tianlong. Paman Huayi, apa yang membawamu ke sini? Pada saat itu, semua orang dari klan Kekaisaran Nangong, termasuk Meng Xiaoyan, masih ada di sana. Mereka semua terkejut melihat kedatangan Nangong Huayi. Pangeran Sulung, Immortal Alis Putih telah mengatakan bahwa dia ingin melihat tanda abnormal yang disebabkan ketika seseorang dari Kekaisaran Nangong Kekaisaran kita berhasil menerobos. Lord Clan Chief telah mendengar bahwa Yang Mulia Pangeran ketiga akan menerobos. Dengan demikian, dia telah menganugerahkan pelet naga emas melingkar untuk Yang Mulia Pangeran ketiga untuk digunakan untuk berlatih bersama sehingga dia dapat menerobos hari ini. Dan Dewa Berkabut Putih dan para spiritualis dunia lainnya dapat memiliki pesta untuk mata mereka. As Nangong Huayi berbicara, dia mengeluarkan pelet naga emas melingkar. Kakak ketiga, kamu benar-benar beruntung. Kamu benar-benar berhasil memiliki Tuan Ayah secara pribadi memberikan kamu pelet naga emas melingkar. Kamu pasti tahu bahwa aku telah memohon padanya untuk pelet naga emas pelingkar untuk waktu yang sangat lama, namun Tuan Ayah menolak memberikannya padaku. Melihat pelet emas pelingkar naga, putri keempat Nangong Tianfeng sangat cemburu. Ketika bahkan dia menjadi cemburu, orang-orang lain dari klan Nangong Kekaisaran yang hadir secara alami sangat cemburu. Mereka semua diambang air liur. Pelet naga pelingkar emas adalah harta yang bahkan tidak bisa digunakan oleh pangeran dan putri seperti yang mereka inginkan. Dengan demikian, bagi mereka yang lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelet naga-naga emas. Jadi begitu, Tianxi, bawa ini bersama peletnya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Nangong Tianlong mengeluarkan pelet obat emas dan menyerahkannya ke Nangong Tianxi. Terima kasih kakak-kakak, kamu benar-benar baik padaku. Hehe, ketika Nangong Tianxi melihat pelet obat yang diberikan kepadanya oleh Nangong Tianlong, dia mulai menyeringai dari telinga ke telinga. Nilai pelet obat yang diberikan oleh kakak lelakinya dapat dikatakan setara dengan pelet naga-naga emas. Itu juga merupakan harta dari klan Kekaisaran Nangong. Setelah meminum pelet obat itu, tanda abnormal yang akan ditimbulkan ketika mendapatkan terobosan akan sangat luar biasa dan kuat. Ketika tanda abnormal itu kembali ke tubuh seseorang, garis keturunan bawaan seseorang juga akan menguat. Pelet obat itu adalah harta yang sangat dirindukan banyak orang di Kekaisaran Nangong. Kami adalah saudara darah. Tidak perlu bagi kamu untuk menganggap aku sebagai orang luar. Pergi, latihlah dengan baik sehingga kamu bisa mencapai terobosan malam ini. Kamu juga tahu bahwa naga emas yang menjulang sangat spektakuler di malam hari. Petik 2. Nangong Tianlong menepuk bahu Nangong Tianxi. Meskipun dia sangat keras terhadap orang luar, dia sangat mencintai adiknya yang berdarah. Bab 1629 Terobosan Chu Feng. Kakak, tolong yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkan klan Nangong Imperial kami kehilangan muka. Sudah waktunya bagi mereka untuk merasakan betapa kuatnya klan Kekaisaran Nangong kita. Nangong Tianxi memiliki ekspresi yang sangat gembira di wajahnya. Dia sangat cerdik. Jadi, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Jika kinerja baik, maka dia tidak hanya akan membiarkan immortal yang bermata putih menikmati pesta dengan matanya, dia juga akan bisa mendapatkan rahmat baik dari ayahnya. Jika dia mendapatkan rahmat baik dari ayahnya, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya, bahkan lebih dari saudara kandungnya. Dengan demikian, Nangong Tianxi tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia harus merebut dengan benar. Sama seperti itu, Nangong Tianxi menerima 2 pelet obat yang berharga dan kembali ke kediamannya sendiri. Dia sedang bersiap untuk memperbaiki 2 pelet obat dan berusaha untuk terobosan ke peringkat 4 kaisar setengah bela diri. Selanjutnya, ia berencana untuk berhasil menerobos setelah langit menjadi gelap dan sebelum fajar tiba sehingga tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosannya akan dapat memperluas immortal alis putih dan cakrawala yang lain. Seperti yang dikatakan Nangong Tianlong, tanda abnormal paling spektakuler di malam hari. Dengan demikian, Nangong Tianxi merasa bahwa dia hanya akan dapat membuktikan dirinya sendiri dan membuat ayahnya berpikir lebih tinggi tentang dirinya dengan menerobos pada malam hari. Namun, tidak diketahui siapa yang memiliki suara keras seperti itu, tetapi masalah ini segera menyebar ke seketika. Tiba-tiba, banyak orang dari klan Kekaisaran Nangong menghentikan apa yang mereka lakukan.
Mereka menemukan tempat duduk, dan beberapa bahkan menyiapkan makanan, minuman, buah-buahan, minuman dan seperti mereka mulai menunggu terobosan Nangong Tianxi. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Mereka semua ingin mengagumi pemandangan indah naga emas yang menjulang ke langit. Bagaimanapun, tanda abnormal naga emas yang melayang ke langit bukanlah sesuatu yang dapat dipicu oleh semua orang dari klan Kekaisaran Nangong. Jadi, bagi mereka, ini juga pesta untuk mata mereka. Waktu berlalu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, langit telah gelap. Ketika malam tiba, orang banyak menjadi lebih bersemangat dan memiliki antisipasi lebih. Namun, tidak ada seorang pun di kediaman Chu Feng yang tahu tentang masalah ini. Nangong Ya dan Nangong Bai He keduanya merasa bersalah dan malu atas apa yang terjadi hari ini. Dengan demikian, mereka telah menemani Chu Feng sepanjang waktu, minum anggur dan mengobrol dengannya sehingga mereka bisa menebusnya. Mereka hanya meninggalkan kediaman Chu Feng ketika malam tiba. Setelah Nangong Ya, Nangong Bai He dan Nangong Moli meninggalkan tempatnya, Chu Feng mengeluarkan keanehan alam itu. Saat dia melihat keanehan alam, sudut mulut Chu Feng terangkat menjadi senyuman. Dia pertama-tama menutup pintu ke kamarnya dan kemudian mengatur 3 lapisan formasi roh di sekitar ruangan. Lapisan pembentukan roh pertama adalah untuk mencegah orang lain dari mengganggu. Lapisan pembentukan roh kedua adalah formasi penyembunyian. Bahkan jika seseorang menembus lapisan pembentukan roh pertama, mereka tidak akan bisa melihat Chu Feng dari luar. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan dapat mengganggu Chu Feng. Adapun lapisan pembentukan roh ketiga, itu didirikan oleh Chu Feng demi menjaga terhadap yang tak terduga. Adapun penggunaan formasi roh ini, itu untuk mencegah tanda abnormal yang akan diciptakan oleh terobosannya dari keluar dari tempat ini dan ke langit. Chu Feng merasa bahwa dia seharusnya tidak dapat melakukan terobosan dengan hanya memperbaiki keanehan alam ini. Namun, untuk berjaga-jaga, dia masih mengatur pembentukan roh. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa jika dia secara tidak sengaja menerobos, dia pasti akan memicu tanda abnormal. Adapun tempat ini, tempat apa itu? Ini adalah klan Nangong Imperial. Jika tanda abnormal yang dipicunya ditemukan oleh klan Kekaisaran Nangong, akan baik-baik saja jika kejahatan tidak lahir di hati mereka. Namun, jika kejahatan dilahirkan ke dalam hati mereka, maka Chu Feng kemungkinan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Itulah alasan mengapa Chu Feng mengatur pembentukan roh ketiga. Selama dia memiliki formasi roh ini, bahkan jika Chu Feng menyebabkan tanda abnormal akan disegel di dalam rumahnya. Selama orang luar tidak melihatnya, itu tidak masalah. Setelah menyelesaikan persiapannya, Chu Feng duduk bersila di lantai dan mulai memperbaiki keanehan alami. Keanehan alami tidak mengandung banyak energi alami. Namun, jika orang biasa berusaha untuk memperbaikinya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Bagaimanapun, keanehan alami berbeda dari Coiling Dragon Golden Pellet Nangong Tianxi. Energi yang terkandung dalam pelet naga emas itu murni dan sangat lembut. Menyempurnakan energi di dalamnya hanya akan bermanfaat bagi tubuh seseorang dan tidak akan menimbulkan bahaya. Namun, energi yang terkandung dalam keanehan alami sangat mengamuk. Belum lagi orang biasa, bahkan Kaisar Bela Diri tidak akan berani untuk memperbaiki mereka. Namun, Chu Feng berani melakukannya. Selain itu, dia tidak hanya berani melakukannya, kecepatan di mana dia memperbaiki energi juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, praktis semua energi alami yang terkandung dalam keanehan alami telah disempurnakan oleh Chu Feng. Itu seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, setelah dia memurnikan energinya, dan tiannya terasa jauh lebih penuh. Namun, dia masih belum bisa mencapai terobosan. Dasar orang-orang yang rakus, tidak bisakah kalian makan sedikit lebih sedikit? Chu Feng membuka matanya dan kemudian menghela nafas tanpa daya. Saat itu, Chu Feng telah mengalami sensasi memiliki peningkatan kultivasinya dengan kecepatan cepat ketika Divine Lightnings-nya terbangun. Tetapi apa yang dia alami sekarang adalah depresi dari kesulitan yang tak tertandingi dalam meningkatkan kultivasinya pada satu tingkat. Sensasi ini, namun, tepat pada saat ini, mata Chu Feng bersinar. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan mulai berlatih. Chu Feng telah merasakan jejak peluang. Sebenarnya itu adalah kesempatan untuk menerobos. Ini benar-benar berbeda dari cara yang ia kembangkan sebelumnya. Di masa lalu, Chu Feng akan dapat mencapai terobosan hanya dengan memurnikan jumlah energi alami yang cukup dan cukup memberi makan cahaya ilahi dalam dantiannya. Sama sekali tidak perlu untuk sesuatu seperti merasakan peluang untuk menerobos. Namun, kali ini berbeda. Chu Feng berhasil merasakan kesempatan untuk menerobos. Yang paling penting, jika Chu Feng bisa menangkap peluang ini, dia akan dapat mencapai terobosan dengan segera. Meskipun energi alami yang disempurnakan belum mencapai tingkat yang akan memungkinkannya untuk menerobos, Chu Feng masih bisa menerobos. Datang dengan cepat dan cepat. Orang-orang biasa tidak bisa menangkap peluang ini untuk menerobos, apalagi memahaminya. Namun, dengan kemampuan pemahaman Chu Feng, ia dapat dengan mudah menangkap peluang ini untuk menerobos. Selanjutnya, dia berhasil memahaminya dalam sekejap, membiarkan dirinya menerobos secara instan. Wow, rumble. Dalam sekejap, teriakan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, gaun Chu Feng mulai berkibar. Kemudian, sambaran petir oranye terbang keluar dari dalam dirinya dan mencoba melayang ke langit. Namun, tepat setelah itu meninggalkan tubuh Chu Feng, itu dihentikan oleh pembentukan roh yang telah diatur Chu Feng sebelumnya, dan itu terlempar ke belakang. Kemudian, seperti binatang buas yang terperangkap,
ia mulai terbang kemana-mana ketika mencoba membuka formasi roh untuk meninggalkan kediaman Chu Feng. Setelah itu, 5 baut petir berturut-turut terbang keluar dari tubuh Chu Feng. Namun, seperti sambaran petir oranye di depan mereka, mereka semua dihentikan oleh pembentukan roh Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa kilatan oranye, ungu, merah, hitam, biru dan emas semua bukan kilat biasa. Sebaliknya, mereka adalah 6 binatang buas besar. Hanya karena fakta bahwa mereka terjebak di tempat yang begitu kecil, mereka tidak dapat mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka tidak dapat mengungkapkan penampilan sejati mereka, Chu Feng masih bisa merasakan kekuatan destruktif mereka dan memaksakan aura yang mengabaikan semua makhluk hidup. Untungnya, pembentukan roh ini bekerja, kalau tidak jika kalian semua melarikan diri keluar, itu akan sangat buruk. Chu Feng tertawa nakal. Dia berseru mengagumi dirinya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah memutuskan untuk mengatur pembentukan roh itu lebih awal untuk menjaga dari yang tak terduga, ia kemungkinan akan menyebabkan bencana besar sekarang. Setelah semua, jika 6 binatang petir besar ini melarikan diri keluar dan berlari di langit di atas klan Kekaisaran Nangong, mereka pasti akan menyebabkan kerusuhan di Kekaisaran Nangong. Chu Feng tahu betul bahwa apa yang dia miliki juga merupakan keturunan-keturunan. Selain itu adalah garis keturunan yang diwarisi yang bisa menekan garis keturunan imperial. Jadi, jika 6 binatang buas besar miliknya melarikan diri, itu tidak hanya akan menjadi kejutan visual bagi klan Kekaisaran Nangong, tetapi mereka akan membawa penindasan ke kedalaman jiwa-jiwa klan Kekaisaran Nangong. Kemungkinan, klan Nangong Imperial akan memandang Chu Feng sebagai ancaman. Pada saat itu tidak akan lagi menjadi perselisihan antara anggota generasi muda. Sebaliknya, Chu Feng benar-benar akan menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Bab 1630 Naga Emas Melonjak. Ngomong-ngomong, sensasi semacam ini sangat bagus. Saat Chu Feng menyaksikan 6 binatang petir besar berjuang dalam pembentukan rohnya tanpa bisa melakukan apapun untuk itu, Chu Feng merasakan kepuasan karena bisa mengendalikan mereka. Rasa kepuasan semacam ini membuat Chu Feng merasa sangat nyaman. Selain itu, dia juga menantikan saat ketika 6 binatang buas besar ini akan kembali ke tubuhnya dan bergabung dengan darahnya. Pada saat itu, bukan hanya kultivasi Chu Feng secara resmi melangkah ke Kaisar Setengah Marsial. Menjadi Kaisar Setengah Marsial peringkat 1 dan mendapatkan kendali atas kekuatan bela diri tingkat Kaisar. Chu Feng juga menantikan apakah dia akan dapat memperoleh kemampuan baru setara dengan Thunder Armor dan Thunder Wings. Jika dia bisa mendapatkan kemampuan baru, akankah kultivasinya dapat meningkat pada tingkat lain? Mungkinkah dia dapat langsung meningkatkan budayanya ke peringkat 4 Half Martial Emperor dari peringkat 1 Half Martial Emperor dengan bantuan dari Thunder Armor, Thunder Wings dan kemampuan baru yang potensial itu? Saat memikirkan hal ini, ekspresi antisipasi di wajah Chu Feng tumbuh semakin kuat. Jika semuanya terjadi sesuai keinginannya, maka itu berarti bahwa Chu Feng akan menjadi lebih kuat. Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba berbaring di tanah dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya seperti bantal. Dia mulai mengagumi 6 baut berwarna berbeda dari petir yang melonjak di seluruh tempat dengan keinginan untuk keluar dari formasi rohnya. Penampilan Chu Feng saat ini benar-benar menyenangkan. Tepat pada saat ini, suara Egi terdengar. Biarkan ratu ini keluar. Ratu ini juga ingin melihat. Petik 2. Setelah mendengar suara Egi, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dengan pikiran, dia membuka gerbang roh dunianya. Berbeda dengan bagaimana Ratu Putri biasanya berjalan dengan anggun dari gerbang roh dunia, kali ini, dia benar-benar melompat keluar. Dari ini, bisa dilihat betapa bersemangatnya dia. Wow, aku akhirnya bisa melihat garis keturunan warisanmu dari jarak dekat. Ini sangat luar biasa. Petik 2. Setelah Egi keluar, sepasang matanya yang indah berkedip tanpa henti mereka berada di ambang bersinar. Ketika dia melihat garis keturunan warisan Chu Feng, dia bahkan lebih bersemangat daripada Chu Feng. Seperti seorang gadis kecil yang nakal, Egi sebenarnya mulai berlari di sekitar ruang terbatas. Dia benar-benar mencoba menangkap 6 binatang petir yang sangat besar. Sementara kekuatan yang ditunjukkan oleh 6 binatang petir besar sangat menakutkan, mereka tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin pembentukan roh Chu Feng mungkin mengandung mereka? Bagaimanapun, kekuatan mereka yang sebenarnya mampu menghancurkan dunia. Dengan kata lain, sementara mereka adalah cahaya ilahi, mereka bukan cahaya ilahi yang asli. Sebaliknya, mereka adalah fasad kosong. Dengan demikian, mereka secara alami tidak dapat membahayakan ratu-ratu. Tiba-tiba, ratu-ratu bertanya, Chu Feng, bisakah kamu membuka formasi roh? Kenapa? Tanya Chu Feng. Aku ingin mereka keluar sehingga aku bisa melihat penampilan orang banyak dari klan Kekaisaran Nangong setelah mereka melihat garis keturunan warisanmu. Saat Egi mengatakan kata-kata ini, dia menutup matanya. Bulu matanya yang gemetaran tampaknya memberitahu Chu Feng bahwa dia sedang membayangkan penampilan kerumunan dari Kekaisaran Nangong Kekaisaran ketika itu terjadi. Nyonya Ratu, apakah kamu ingin membunuh aku? Tanya Chu Feng tak berdaya. Hahaha, aku hanya bercanda. Lihatlah betapa takutnya kamu menjadi kucing yang ketakutan. Nona ratunya tiba-tiba membuka matanya dan tiba di depan Chu Feng sambil melompat dan melompat. Dia benar-benar mengulurkan tangan putih bakung dan dengan kejam menjentikkan dahi Chu Feng. Dihadapkan dengan ratu nakal seperti itu, bukannya merasa muak, Chu Feng merasa sangat menyukainya.
dia menepuk tanah di sampingnya dan berkata, "Ayo, mari kita berbaring dan menonton mereka bersama." "Tidak bisa, ratu ini adalah orang yang sangat mulia, bagaimana bisa aku berbaring di tanah yang kotor seperti kamu?" Ratu-ratu tidak hanya mengangkat kepala kecilnya dengan bangga, dia bahkan menempatkan tangannya di pinggangnya dengan nakal. Chu Feng melambaikan tangannya. Kemudian, lapisan kekuatan roh emas membentuk selimut roh dunia emas. Seolah-olah itu adalah selimut yang sebenarnya, selimut roh dunia menutupi tanah di samping Chu Feng. "Nyonya Ratu, tolong," kata Chu Feng. "Itu lebih seperti itu." Melihat itu, Egi tersenyum puas. Kemudian, dia berbaring di samping Chu Feng dan mengambil postur yang sama seperti dia, dengan tangannya di belakang kepalanya saat dia menyaksikan keenam cahaya dewa. Bahkan, posturnya bahkan lebih besar daripada Chu Feng, dia benar-benar mengangkat kakinya dan menyilangkan satu sama lain. Penampilannya benar-benar tidak terkendali. "Egi, warna apa dari 6 cahaya ilahi yang berbeda ini yang paling kamu sukai?" tanya Chu Feng. "Yang hitam," kata Egi tanpa ragu sedikit pun. "Kenapa begitu?" Chu Feng bingung. Umumnya, perempuan akan menyukai warna-warna cerah. Warna hitam jelas bukan warna cerah sama sekali. Ratu putrinya benar-benar berbeda dari masa. "Itu karena hitam itu kejam." "Itu menyerupai ratu ini." Egi tersenyum manis. Kemudian, dia bertanya, "Bagaimana denganmu? Warna apa yang paling kamu sukai?" Petik 2. Aku juga paling suka hitam," kata Chu Feng. "Kenapa begitu?" tanya Nyonya Ratu. "Wos." Chu Feng tidak menjawabnya dan tiba-tiba bangkit. Dia menangkap petir hitam dan membelainya dengan lembut. Penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang membelai sambaran petir. Sebaliknya, itu lebih seperti penampilan seseorang yang membelai wanita cantik. Dia membelai itu dengan banyak pukulan dan hanya berhenti ketika petir hitam itu melaju kencang. Kemudian, dengan senyum nakal, dia berbalik dan berkata, "Karena hitam itu kejam dan menyerupai kamu." "Sialan kamu benar-benar sudah berani untuk benar-benar berani mengambil keuntungan dari ratu ini." Nona ratunya berhasil bereaksi. Dengan pikiran, Asura Power yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. "Nyonya Ratu, aku salah." Suara Chu Feng meminta maaf segera terdengar dalam pembentukan roh. Sementara Chu Feng telah menyegel dirinya di kamarnya, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, Nangong Tianxi telah mencapai terobosan. Lebih jauh lagi, pada saat dia menerobos, seekor naga emas juga telah melonjak ke langit dan mencapai cakrawala dari lokasi di mana dia sedang berlatih. Begitu naga emas itu muncul, seluruh langit malam diterangi olehnya. Cahaya keemasan menerangi segalanya, seolah-olah matahari muncul di langit. Itu sangat menyilaukan. Tidak hanya naga emas ini sangat besar, juga memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Saat ia bergerak melintasi cakrawala, ia mengeluarkan kekuatan yang mengesankan untuk memandang rendah semua makhluk hidup. Seseorang akan merasa hormat untuk itu hanya dengan melihatnya. Akhirnya muncul. Kekaisaran darah klan Nangong Imperial Clan kami, naga emas yang melambung muncul. Petik 2. Pada saat ini, seluruh klan kekaisaran Nangong dipenuhi dengan kegembiraan tiada taraf. Ketika mereka melihat naga emas yang mempesona itu, darah mereka mulai mendidih. Bagaimanapun, naga itu adalah tanda kebanggaan mereka, garis keturunan imperial mereka yang mereka anggap lebih kuat dari tubuh ilahi. Nangong, 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 Nangong. Itu tidak diketahui siapa yang mulai meneriakkan nama klan Nangong Imperial Clan. Namun, setelah orang pertama itu meneriakkan Nangong, semakin banyak klan kekaisaran Nangong mulai berteriak juga. Dalam sekejap, teriakan Nangong mulai beresonansi melalui seluruh klan Imperial Nangong. Pada saat ketika kerumunan dari klan Imperial Nangong semua bersorak gembira untuk tanda abnormal naga emas yang melonjak, Chu Feng mulai merasa tertekan. "Egi, ada yang salah." Chu Feng menatap ke 6 baut petir yang bergelombang dan mengerutkan kening dalam-dalam.